Siapa yang tak kenal Raja Dangdut Rhoma Irama? Sosoknya tenar dari Sabang sampai Merauke. Tapi sedikit yang mengenal sosok Kapten Burdah, ayah Rhoma Irama. Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, ayah Rhoma ini memimpin pasukan melawan Belanda di wilayah Tasikmalaya, Jawa Barat. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, Belanda menggelar agresi militer pertama. Serangan kilat itu berhasil menghancurkan pertahanan TNI, termasuk posisi-posisi divisi Siliwangi di Jawa Barat. Belanda berhasil menguasai Bogor, Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, Ciamis dan kota-kota lain di Jawa Barat. Namun mereka hanya bisa menduduki kota dan jalan-jalan utama. Di luar kota, TNI tetap menyusun kekuatan. Namun serangan Belanda itu membuat banyak anggota TNI terpisah dengan kesatuannya. Di sebuah desa yang menjadi tempat pengungsian, Kapten Sulaiman dan wakilnya, Kapten Burdah, berinisiatif membentuk pasukan dari anggota-anggota TNI yang tersebar dan sedang mengungsi itu. Ada sekitar 80 orang yang berhasil dikumpulkan. Latar belakangnya beragam. Ada yang berasal dari Angkatan Udara, polisi tentara, mantan sipir penjara dan tentara pelajar. Kapten Sulaiman dan Kapten Burdah memberi nama pasukannya Detasemen Garuda Putih. Salah satu anggota pasukan ini adalah Edi Marjuki Nalapraya yang kelak menjadi Majen TNI dan sempat memangku jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Edi mengisahkan Detasemen Garuda Putih ini dalam memoarnya yang berjudul Jenderal Tanpa Angkatan. Buku terbitan Zigzag Kreatif ini ditulis Ramadan Kiai Haji, Iskandar Cotop dan Feris Yuarsa. Nah, saat itu Edi baru berusia 16 tahun. Dia pelajar SMP dan masuk tentara pelajar karena Gelora Revolusi. Pangkatnya prajurit dan tercatat sebagai anggota pasukan termuda. Namanya anak muda, tentu semangat dan tenaga masih menggebu-gebu. Para tentara pelajar inilah yang paling sering patroli dan menyerang posisi Belanda. Pasukan lain sempat protes akan aksi TP ini. Sebabnya, setiap TP habis menyerang, Belanda akan membombardir wilayah-wilayah yang dicurigai sebagai tempat sembunyi TP. Para anggota TP malah pernah dilucuti dan dilarang keluar markas oleh pasukan lain. Namun mereka cuek saja. Para TP ini tetap cuek saja menyerang Belanda. Toh, komandan mereka saja tak pernah melarang. Prinsip Kapten Burdah itu orang mau berjuang, kenapa dilarang, kenang Edi. Salah satu pertempuran terbesar yang dialami Detasemen Garuda Putih ini adalah pencegatan konvoi Belanda di Gunung Kecapi, Tasikmalaya. Saat itu tepat tanggal 17 Agustus tahun 1947, para tentara pelajar ingin memberikan hadiah pada Ibu Pertiwi dengan sebuah serangan pada Belanda. Di atas bukit seluruh Detasemen Garuda Putih sudah bersiap menyergap. Informasi yang mereka terima benar, konvoi Brand Carrier berserta sejumlah besar tentara Belanda melintas dari Singaparna ke arah Tasikmalaya. Begitu konvoi masuk target, mereka segera membuka serangan. Baku tembak terjadi dengan gencar. Pasukan Indonesia mengandalkan senapan mesin 12,7 dan Jukikanju 7,7 peninggalan Jepang. Banyak korban di pihak Belanda. Sementara di pihak RI, gugur 2 tentara pelajar. Ada cerita menarik soal pertempuran di Gunung Kecapi. Kelak bertahun-tahun kemudian, ketika mengawal Presiden Soeharto ke negeri Belanda, Mayor Edi bertemu dengan seorang letnan kolonel Belanda pengawal Ratu Juliana. Ternyata letkol ini pernah bertugas di Indonesia dan pasukannya yang dulu disergap oleh Kapten Burdah dan Edi. Tentara Belanda itu mengaku terkejut dan senang bertemu kembali dengan musuhnya. Dulu kita sama-sama bertempur menjalankan tugas negara masing-masing. Sekarang kita bisa makan bersama di satu meja. Merdeka, kata si letkol gembira. Edi pun selalu menjaga hubungan dengan masyarakat di Nyencang, markas Detasemen Garuda Putih. Saat Edi sudah berpangkat Brigadir Jenderal, dia mengajak Rhoma Irama bersilaturahmi ke sana. Rhoma dikenalkan sebagai anak dari Kapten Burdah, mantan komandan perjuangan dulu. Namun sejarah Detasemen Garuda Putih dan kisah heroik ini tak masuk dalam sejarah resmi divisi Siliwangi.
Edi menduga detasemen ini dianggap detasemen jadi-jadian karena dibentuk semasa di pengungsian. Walau begitu, Edi mengaku bangga pernah bertugas di sana bersama ayah Rhoma Irama.